Kan. Assalamualaikum Pak Ramli, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih Pak Ramli telah meluangkan waktunya untuk berbicara tentang rencana coaching supervisi Bapak. Ya. Saya sangat bersemangat untuk mendengarkan lebih lanjut tentang potensi yang ingin Bapak Ramli kembangkan dalam coaching Bapak. Selamat pagi juga, Bu. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesempatan ini. Ya. Saya juga antusias, Bu, untuk berbagi dan belajar dari Ibu. Baik Pak. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang bagaimana kita dapat memastikan bahwa rencana coaching supervisi Bapak ini berjalan dengan baik. Apakah Bapak sudah memiliki gagasan tentang bagaimana kita bisa menilai percakapan coaching Bapak? Tentu saja, Bu. Saya telah memikirkan tentang hal itu. Saya berpikir bahwa sebuah rubrik penilaian akan sangat membantu. Rubrik ini akan mencakup aspek-aspek kunci seperti kemampuan mendengar, kemampuan mengajukan, pertanyaan yang mendalam, kemudian memberikan umpan balik yang membangun pertanyaan yang mendalam, kemampuan memberikan umpan balik yang mendalam, dan seberapa baik saya dapat membantu coach mengidentifikasi tujuan mereka. Oke, itu bagus sekali Pak Andi. Itu tampak seperti rubrik yang komprehensif. Ya. Rubrik semacam ini akan memberi panduan yang jelas tentang apa yang harus diperhatikan selama sesi coaching ini ya Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan melalui rencana supervisi ini? Ya, Bu, saya ingin fokus pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam, Bu, Ya. dan membantu coach untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan dan nilai-nilainya. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola sesi yang lebih fokus dan terarah. Iya. Mantap Pak Ramli lah ya. Kedengarannya itu sangat baik ya. Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan mendalam dan membantu klien menggali pemahaman lebih dalam itu adalah inti dari coaching yang efektif ya. Sekarang apakah ada bagian tertentu dari kompetensi ini yang Bapak ingin fokuskan? Misalnya saja, apakah Bapak ingin lebih fokus pada permulaan sesi atau pertanyaan lebih lanjut atau aspek lainnya? Ya, dalam hal ini kompetensi secara spesifik yang ingin diobservasi itu maksudnya. Saya juga berpikir saya ingin lebih fokus pada pertanyaan tindak lanjut, Bu. Ya. Saya ingin menjadi lebih baik dalam merumuskan pertanyaan dan membantu coach menjalani opsi tindakan konkret setelah sesi coaching. Itu pilihan yang bagus ya Pak. Pertanyaan tindak lanjut itu dapat menjadi kunci untuk membantu coach memetakan langkah-langkah konkret menuju tujuannya. Sekarang bagaimana kita dapat mengukur keberhasilan dalam mengembangkan atau dalam pengembangan kompetensi ini? Apa indikator pencapaian yang pertimbangkan? Saya pikir indikatornya bisa termasuk seberapa sering coach berhasil merumuskan rencana tindak lanjut yang konkret setelah sesi, kemudian sejauh mana pertanyaan tindak lanjut saya mengarah pada pemikiran reflektif
yang dalam, dan bagaimana seorang coach merasa setelah sesi tentang kemampuan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Oke, mantap Pak Ramli, luar biasa itu ya. Yang tadi Pak Ramli sampaikan itu adalah indikator yang sangat relevan dan terukur melalui penilaian yang cermat terhadap indikator-indikator ini. Kita dapat memantau perkembangan Bapak dalam mengembangkan kompetensi coaching yang Bapak inginkan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan masukannya. Saya juga merasa semakin siap untuk menjalani rencana coaching supervisi ini dengan arahan yang lebih jelas. Ya, sama-sama Pak Ramli. Saya yakin ini akan menjadi perjalanan yang produktif dan berharga bagi Pak Ramli, khususnya sebagai seorang coach. Tetaplah terbuka Pak Ramli terhadap pembelajaran dan refleksi, dan kita akan terus bekerja sama untuk meraih tujuan coaching supervisi Bapak. Saya pasti akan melakukannya Bu, dan saya tidak sabar untuk memulai dan melihat bagaimana saya bisa berkembang. Terima kasih banyak Bu. Iya, tidak perlu berterima kasih pada saya, terima Pak Ramli ya. Kita semoga bisa berkolaborasi bersama-sama membawa hasil yang positif. Sampai jumpa Pak Ramli di sesi supervisi berikutnya ya Pak. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sekarang saya sehat. Alhamdulillah ya Pak ya, semangat terus ya Pak. Oh ya, begini ya Pak. Katanya ada yang ingin Bapak sampaikan dengan saya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas Pak dalam sesi coaching ini? Apa nih tujuan utama Bapak dalam sesi coaching kali ini Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah, baik. Ya Bu, ada sedikit yang perlu didiskusikan dengan Ibu. Sebelumnya terima kasih Bu atas kesediaan waktunya untuk diskusi dengan saya. Kemudian tujuan saya sebenarnya sederhana Bu, yaitu meningkatkan cara saya mengajar, terutama mata pelajaran digital marketing di kelas 12 DKV 1 Bu. Wah, itu tujuan yang bagus Pak. Jadi Bapak selama ini ngajar mata pelajaran digital marketing ya Pak, di kelas 12. Oh iya, bagus Pak. Nah, dari tujuan tersebut saya garis bawahi, ada masalah yang sedang Bapak hadapi dalam pembelajaran. Apakah ada masalah yang Bapak hadapi dalam pembelajaran digital marketing ini? Yaitu proses mengajarnya, apa yang membuat Bapak merasa kesulitan di sini, barangkali ada, atau kurang efektif dalam mengajar. Saya pengen tahu yang Bapak alami selama mengajar di mata pelajaran digital marketing ini Pak Ramli. Gimana? Jadi gini Bu, saya merasa siswa saya kurang antusias saat pelajaran saya. Sebetulnya saya mengajar 3 mapel Bu, itu fotografi digital, desain multimedia interaktif, dan digital marketing. Cuman yang jadi permasalahan itu di mata pelajaran yang satu digital marketing, siswa tersebut tidak antusias. Apakah mungkin saya terlalu teoritis, jarang praktek, karena di 2 pelajaran itu ada praktek? Apakah gimana? Saya juga mencari metode Bu yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Baik Pak, saya bisa memahaminya karena sebagian besar memang guru yang mengajar seperti itu rata-rata mereka alami ya. Sekarang
kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi itu? Apa yang sudah Bapak pikirkan untuk meningkatkan antusiasme murid-murid Bapak dan membantu mereka memahami materi yang akan Bapak sampaikan tersebut? Kira-kira apa? Saya pikir untuk membuat pembelajaran yang lebih interaktif itu saya akan mencobanya Bu, dengan mengintegrasikan permainan ataupun siswa tersebut langsung ke industri, karena yang sudah saya lakukan siswa tersebut pada saat materi branding itu anak disuruh bikin logo, kemudian menghubungi pihak industri sehingga dia di samping tahu industri yang dibutuhkan tuh jenisnya branding seperti apa. Itu yang sudah saya lakukan Bu. Oke, baik Pak. Rencana Bapak terdengar sangat bagus. Di sini berarti siswanya sendiri itu langsung ya Pak ya, langsung observasi ke industri dan membuat pembelajaran lebih menarik. Pemilihan ide yang relevan juga akan membantu siswa merasa terhubung dengan materi mengenai praktek siswa. Kemudian pendekatan yang lebih sederhana itu pasti akan lebih bermanfaat kalau yang Bapak lakukan seperti itu, kalau menurut saya ya. Bagaimana Bapak melaksanakan rencana ini? Saya pikir rencananya saya akan mengadakan sesi praktik dengan siswa. Kemudian saya juga akan ngobrol dengan teman-teman sejawat apakah rencana saya itu bagus atau tidak. Kemudian ide-ide tersebut nanti akan saya terapkan dan akan coba praktekkan apakah ada daya tarik oleh siswa terhadap apa yang sudah saya rencanakan Bu. Rencana itu terdengar sangat terstruktur ya, keren Pak, bagus sekali ya. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana-rencana Bapak tadi ya? Bagaimana Bapak memastikan bahwa semua langkah itu akan terlaksana dengan baik? Saya membuat jadwal Bu yang jelas untuk ngobrol dengan sesama guru serta mengatur waktu untuk mencari sumber data online. Saya juga akan merencanakan setiap sesi pembelajaran dengan matang, termasuk bagaimana mengintegrasikan permainan ataupun diskusi ataupun praktik dengan siswa. Selain itu Bu, saya akan memantau respon murid dan siap untuk menyesuaikan rencana jika diperlukan. Masya Allah ya, luar biasa sekali ya yang telah Bapak lakukan itu. Bapak telah melaksanakan segalanya dengan baik, dan saya yakin dengan kesungguhan pembelajaran digital marketing maksud saya yang Bapak ampuh ya di kelas 12 itu akan menjadi lebih menarik dan lebih bermakna ya. Jika ada kendala atau perkembangan di kemudian hari, jangan ragu-ragu ya Pak Ramli untuk berdiskusi lagi dengan saya Pak. Siap Bu, siap. Bapak sedang berjalan menuju perubahan yang lebih positif Pak. Terima kasih banyak atas dukungan Ibu Ya. Dan panduan yang berharga. Saya sangat bersemangat Bu untuk memulai rencana ini dan melihat perubahan positif dengan pembelajaran murid saya, dan saya akan berkomitmen untuk menghadirkan perubahan-perubahan yang baik. Oke, tidak perlu terima kasih pada saya Pak, karena ini semua saya hanya sekedar membantu agar Bapak bisa bekerja sama dengan saya untuk
meningkatkan dalam pembelajarannya. Saya merasa senang bisa membantu dan melihat semangat Bapak Ramli. Ya. Ingatlah Bapak, di sini Bapak tidak sendirian. Saya akan membantu proses ini. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Kapanpun Bapak membutuhkan bantuan saya atau sekedar ingin berbagi perkembangan, semoga sukses selalu dalam perjalanan Bapak Ramli dalam memperbaiki pembelajaran digital marketing atau pelajaran yang Bapak ampuh selama ini. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Iya, sama-sama Pak Ramli, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Ramli? Semoga menyenangkan ya hari ini ya. Alhamdulillah baik untuk hari ini, sehat. Oke. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang saya mendengarnya ya. Alhamdulillah melihat Pak Ramli hari ini begitu bersemangatnya ya. Begini, saya juga merasa senang melihat semangat Pak Ramli yang menggebu-gebu dalam sesi tersebut ya kemarin sebelum kita mulai ini. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak Ramli dalam kompetensi yang kita diskusikan pada sesi supervisi kemarin, Pak? Menurut saya telah berusaha sebaik mungkin Bu. Iya. Tapi ya tentu masih ada ruang untuk saya tingkatkan masalah coaching kemarin. Oke. Itu pendekatan yang bagus, Pak. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Menurut Pak Ramli, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Menurut saya ada beberapa momen di mana saya berhasil membantu coach mendapatkan wawasan baru, tetapi mungkin masih ada cara yang lebih baik Bu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Iya. Baik Pak, terima kasih atas refleksinya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Tentu saja Bu. Oke. Saya terbuka untuk mendengarkan masukan dari Ibu. Baik Pak, begini ya. Saya mengamati tadi pada saat sesi coaching, Bapak melakukan pendekatan yang sangat terstruktur ya dan mendalam sekali. Hal ini sebenarnya sudah sesuai dari standar yang kita rujuk, bahkan lebih tinggi dari yang diharapkan, Pak. Itu bagus, Pak. Terima kasih atas apresiasi Ibu. Saya juga senang mendengarnya. Namun sebentar, Pak. Saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Pak. Misalnya tadi saat sesi saya mengamati Bapak Ramli itu melakukan pertanyaan penggalian yang sangat baik, tetapi ada peluang untuk lebih memungkinkan coach merumuskan tindakan konkret lebih mandiri. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, saya setuju Bu. Iya. Saya juga bisa melihat bagaimana memberi coach lebih banyak ruang untuk merumuskan tindakan bisa menjadi langkah yang positif Bu. Iya, bagus Pak Ramli ya. Sekarang mari kita membicarakan rencana tindakan untuk selanjutnya, Pak. Dari diskusi kita ini, setelah sesi ini dari coaching yang barusan dilakukan, apa yang sudah terbayang oleh Pak Ramli lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Bagaimana Bapak berencana untuk melanjutkan proses coaching ini? Saya berencana untuk memberikan lebih banyak waktu kepada coach untuk merumuskan tindakannya sendiri. Saya juga akan mencari peluang untuk mengajukan pertanyaan yang telah
memberdayakan, saya juga berencana untuk mengeksplorasi lebih lanjut kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Koci. Saya akan menggunakan refleksi mendalam tentang sesi ini untuk membantu kami mendapatkan rencana aksi yang lebih spesifik. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa Koci merasa didukung dalam perjalanannya menuju perkembangan yang diinginkan. Masya Allah Pak Ramli, ya. Suara rencananya sangat baik sekali. Kapan kira-kiranya Bapak berencana menerapkannya? Apakah ada dukungan yang Bapak butuhkan? Saya merencanakan kegiatan tersebut untuk mencobanya pada sesi coaching minggu depan, Bu. Ya. Jika memungkinkan, mungkin saya bisa mendiskusikan rencana ini dengan rekan sejawat untuk mendapatkan pandangan tambahan. Oke, bagus Pak. Itu adalah langkah yang cerdas Pak Ramli, ya. Untuk menutup, saya akan mencatat hasil pengamatan kita dalam forum supervisi akademik. Ini akan menjadi catatan berharga untuk perkembangan Bapak Ramli ke depannya. Terima kasih atas bantuan Ibu dan masukannya. Sama-sama Pak Ramli. Saya juga merasa lebih percaya diri dalam menghadapi sesi coaching selanjutnya. Saya senang mendengarnya Pak Ramli. Sebagai penutup, mohon Bapak untuk berbagi apa yang Bapak dapat dari proses supervisi ini. Saya merasa lebih terarah, Bu, dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara meningkatkan efektivitas coaching saya. Saya juga merasa didukung dan siap untuk mengambil langkah-langkah baru. Oke, itu sangat baik sekali Pak Ramli untuk didengarnya. Bapak, saya sangat berharap untuk melihat perkembangan yang terus meningkat dalam perjalanan coaching Bapak. Jangan ragu-ragu untuk berbicara Pak, jika ada yang perlu didiskusikan. Siap, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama, saya Pak. juga pasti akan melakukannya. Ya, Terima kasih. Sama-sama Pak Ramli. Semangat ya Pak Ramli. Sama-sama, Bu.